92 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, Margaret, apa yang kau lakukan? Tanya Casey, suaranya tinggi dan ketakutan. Aku harus melihat siapa itu, kata Margaret. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahannya. Kemudian, mengabaikan erangan, desahan, lengan hijau menjangkaunya, tomat hijau berwajah menyeramkan, dia nekat melalui tanaman-tanaman itu ke bagian belakang lemari. Ayah! Dia berteriak. Ayahnya sedang berbaring di lantai, tangan dan kakinya diikat erat dengan sulur-sulur tanaman, mulutnya disumpal oleh potongan lebar pita elastis. Margaret Casey sampingnya. Dia menundukkan matanya ke lantai. Oh, tidak. Ayah mereka menatap mereka, memohon dengan matanya. Dia berteriak, berusaha untuk berbicara melalui sumpal itu. Margaret jongkok ke lantai dan mulai membuka talinya. Tidak, berhenti. Teriak Casey, dan menarik kembali dengan bahunya. Casey, lepaskan aku. Apa yang salah denganmu? Teriak Margaret marah. Ini ayah. Dia. Ini tak mungkin ayah. Kata Casey, masih memegang bahunya. Ayah di bandara, ingat. Di belakang mereka, tanaman tampak mengerang bersamaan, paduan suara menakutkan. Satu tanaman tinggi jatuh dan berguling ke arah pintu lemari terbuka. 93 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, Ayah mereka terus memohon, berjuang di sulur-sulur yang menahannya. Aku harus melepaskannya, kata Margaret pada saudaranya. Lepaskan aku. Tidak, desak Casey. Margaret melihat kepalanya. Margaret membalik matanya ke kepala ayahnya. Dia tanpa topi. Tak ada topi Dodgers. Dia memiliki seberkas daun hijau tumbuh di mana rambutnya seharusnya. Kita sudah melihat bahwa, bentak Margaret. Ini efek samping, ingat. Dia membungkuk untuk menarik tali ayahnya. Tidak, tidak. Casey bersikeras. Oke, kata Margaret. Aku hanya akan menarik pita itu dari mulutnya. Aku tak akan melepaskannya. Dia mengulurkan tangan dan menarik pita elastis sampai ia berhasil melepasnya. Anak-anak, aku sangat senang melihat kalian, kata Dr. Brewer. Cepat, lepaskan aku. Bagaimana Anda bisa di sini? Desak Casey, berdiri di atasnya, tangan di pinggul, menatap curiga. Kami melihat Anda berangkat ke bandara. Itu bukan aku, kata Dr. Brewer. Aku sudah terkunci di sini selama berhari-hari. Hah? Casey berteriak. Tapi kami melihat Anda, Margaret mulai. Itu bukan aku. Itu tanaman, kata Dr. Brewer. Itu satu tanaman salinan dariku. 94 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM, ayah, kata Casey. Tolong. Tak ada waktu untuk menjelaskan, kata ayah mereka mendesak, mengangkat daun-daun yang menutupi kepalanya untuk melihat ke arah pintu lemari. Lepaskan aku. Cepat. Ayah yang kita hidup dengannya. Dia adalah tanaman. Teriak Margaret, menelan ludah. Ya. Tolong, lepaskan aku. Margaret meraih sulur-sulur itu. Tidak. Casey bersikeras. Bagaimana kita tahu Anda mengatakan yang sebenarnya? Aku akan menjelaskan semuanya. Aku janji, pintanya. Cepat hidup kita dipertaruhkan. Pak Martinez ada di sini, juga. Kaget, Margaret memalingkan matanya ke dinding yang jauh. Benar saja, Pak Martinez juga tergeletak di lantai, terikat dan disumpal. Biarkan aku keluar, tolong. Ayahnya berteriak. Di belakang mereka,
tanaman mengerang dan berteriak. Margaret tak tahan lagi. Aku akan melepasnya, katanya Casey, dan membungkuk untuk mulai bergulat dengan sulur-sulur. Ayahnya menghela napas lega. Casey membungkuk dan dengan enggan mulai bekerja pada sulur-sulur itu juga. Akhirnya, mereka telah cukup melonggarkan sulur-sulur itu sehingga ayah mereka bisa menyelinap keluar. Dia berdiri perlahan, meregangkan lengannya, menggerakkan kakinya, menekuk lututnya. "Men, ini rasanya enak," katanya, memberi Margaret dan Casey senyuman muram. "Ayah, kita harus melepas Pak Martinez?" tanya Margaret. 95 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. Tapi, tanpa peringatan, Dr. Brewer mendorong melewati dua anak dan membuat jalan keluar dari lemari. "Ayah, wah, kemana Anda akan pergi?" panggil Margaret. "Anda bilang Anda akan menjelaskan semuanya." Casey bersikeras. Dia dan saudaranya berlari melalui tanaman merintih, mengikuti ayah mereka. Aku akan menjelaskannya." Terengah-engah, Dr. Brewer berjalan cepat ke tumpukan kayu di dinding jauh. Margaret dan Casey keduanya terkesiap saat ia mengambil kapak. Dia berbalik menghadapi mereka, memegang gagang kapak tebal dengan kedua tangannya. Wajahnya beku dengan tekad, ia mulai menghampiri mereka. "Ayah, apa yang kau lakukan?" Margaret berteriak. 96 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM. 19 mengayunkan kapak ke bahunya. Dr. Brewer maju pada Margaret dan Casey. Dia mengerang dari upaya mengangkat alat berat, wajahnya memerah, matanya lebar, bersemangat. "Ayah, tolong!" Margaret berteriak, mencengkeram bahu Casey, mundur ke arah hutan tanaman di tengah ruangan. "Apa yang Anda lakukan?" ulangnya. "Dia bukan ayah kandung kami." Casey berteriak. "Aku sudah bilang kita tak boleh melepaskannya. Dia adalah ayah kita yang sebenarnya." Margaret bersikeras, "Aku tahu dia." Dia matanya berbalik kepada ayahnya, mencari jawaban. Tapi dia balas menatap mereka, wajahnya penuh dengan kebingungan dan ancaman, kapak di tangannya berkilat di bawah lampu langit-langit yang terang. "Ayah, jawablah kami," desak Margaret. "Jawablah kami." Sebelum Dr. Brewer menjawab, mereka mendengar suara keras, langkah kaki yang cepat dan berbunyi keras menuruni tangga ruang bawah tanah. Semuanya berpaling ke pintu ruang tanaman, melihat pandangan cemas Dr. Brewer yang masuk. Dia meraih ujung topi dodgesnya saat ia berjalan marah ke arah dua anak itu. "Apa yang kalian lakukan di sini?" dia berteriak. "Kalian telah berjanji padaku. Inilah ibumu. Tidakkah kalian ingin?" Mrs. Brewer muncul di sisinya. Dia mulai mengucapkan salam, tapi berhenti, membeku di nyeri ketika dia melihat kejadian 97 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM membingungkan. "Tidak!" ia berteriak, melihat Dr. Brewer lain, Dr. Brewer tanpa topi, memegang kapak di depannya dengan kedua tangan. "Tidak!" wajahnya penuh dengan kengerian. Dia berpaling kepada Dr. Brewer yang baru saja membawanya pulang. Dr. Brewer, bertopi, melotot menuduh di Margaret dan Casey. "Apa yang kalian lakukan? Kalian membiarkannya lolos." "Dia ayah kami," kata Margaret, dengan suara kecil mungil nyaris tak didengar. "Aku ayahmu." Dr. Brewer yang di depan pintu berteriak. "Bukan dia. Dia bukan ayahmu. Dia bukan manusia. Dia tanaman." Margaret dan Casey keduanya tersentak dan mundur ketakutan. "Kau yang tanaman?"
Yang dokter Brewer tanpa topi yang dituduh mengangkat kapak. Dia berbahaya. Dokter Brewer yang lainnya berseru. Bagaimana kalian bisa membiarkan dia keluar? Terjebak di tengah, Margaret dan Casey menatap dari satu ayah ke yang lainnya. Siapa ayah mereka yang asli? 98 RATU, BUKU, BLOGSPOT, COM20, itu bukan ayahmu. Dokter Brewer dengan topi Dodgers berteriak lagi, bergerak ke dalam ruangan. Dia itu salinan tanaman. Salah satu eksperimenku yang tak beres. Aku menguncinya dalam lemari karena dia berbahaya. Kau yang salinan. Dokter Brewer lain yang dituduh, dan mengangkat kapak lagi. Margaret dan Casey berdiri tak bergerak, saling pandang ketakutan. Anak-anak, apa yang telah kalian lakukan? Mrs. Brewer berteriak, tangannya menekan pipinya, matanya lebar dengan tak percaya. Apa yang telah kita lakukan? Tanya Margaret pada saudaranya dengan suara rendah. Menatap dengan mata terbelalak dari satu orang ke yang lain, Casey tampak terlalu takut untuk menjawab. Aku tak tahu apa yang harus dilakukan, Casey berhasil berbisik. Apa yang bisa kita lakukan? Margaret bertanya-tanya dalam hati, menyadari bahwa seluruh tubuhnya gemetar. Dia harus dihancurkan. Dokter Brewer yang memegang kapak berteriak, tatapannya seperti menyeberangi ruangan. Selain itu, tanaman-tanaman bergetar dan berguncang, mendesah keras. Sulur-sulur menjalar di tanah. Daun-daun berkilau dan berbisik. Turunkan kapaknya. Kau tak bisa menipu siapapun, kata dokter Brewer lainnya. Oke sobat, sampai di sini dulu cerita Jauhi Ruang Bawah Tanah. Like cerita ini kalau kalian suka, dan di-share. Jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan notifikasi update untuk part selanjutnya. Terus nantikan keseruan part selanjutnya. Selamat berimajinasi.